Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, pembahasan kita kali ini dalam mata kuliah psikometrika adalah analisis item. Ya. Analisis item ini sangat penting bagi pembahasan dalam pengukuran karena ini untuk mengetahui seberapa baik alat ukur itu. Ya. Item itu adalah biji, itu maksudnya adalah soal-soal atau jawab pernyataan-pernyataan dalam kuesioner yang kemudian dianalisis apakah pernyataan itu dijawab dengan baik atau tidak oleh responden, atau item-item itu punya stimulus yang kemudian direspon dengan baik oleh responden atau tidak gitu. Atau misalnya kalau dalam tes ujian atau tes-tes intelijensi gitu ya, atau tes kompetensi, sejauh mana alat ukur item itu, pertanyaan-pertanyaan itu atau soal-soal itu punya kualitas yang baik gitu ya. Punya kualitas yang baik itu, item itu akan cenderung dijawab benar oleh orang yang punya kemampuan yang baik, misalnya soal matematika. Kalau seorang yang siswa atau mahasiswa yang belajar dengan baik dalam mata pelajaran matematika, ya dia akan cenderung bisa menjawab. Sementara yang kurang baik dalam kompetensinya atau pemahaman belajarnya, makanya cenderung tidak bisa menjawab gitu ya. Oke, analisis item. Jadi soal-soal atau pernyataan yang dianalisis, apakah soal atau pernyataan yang dalam kuesioner itu kualitasnya bagus atau tidak. Oke, kita awali dengan pembahasan definisi. Analisis item adalah teknik statistik untuk mengetahui kualitas item. Jadi apakah item itu bagus atau tidak itu ditunjukkan dengan analisis item. Oke. Ini sebenarnya analisis item ini nanti ini adalah pendekatan klasik ya. Pendekatan klasik atau teori tes klasik. Nanti akan ada teori tes modern atau item respon teori. Tapi ini kita bahas dulu dengan tes teori klasik gitu ya. Item adalah data jawaban yang diberikan oleh responden atau testi pada suatu pernyataan pada kuesioner atau pertanyaan atau soal pada tes atau ujian. Jadi item itu, data item itu jawaban testi gitu ya. Misalnya pada satu kelas soal mata kuliah psikometri gitu ya, ujian UTS gitu ya, misalnya ada 40 soal yang menjawab satu kelas itu 40 mahasiswa, ya berarti satu item itu dijawab oleh 40 mahasiswa gitu ya. Kemudian demikian juga dengan item-item yang lain dijawab semua oleh mahasiswa, itu namanya item gitu ya. Ada yang salah, ada yang benar. Yang benar dapat skor 1, yang salah dapat skor 0. Sementara kalau kuesioner misalnya skornya 1 sampai 5, ya yang dia ada yang dapat skor 5, ada yang dapat skor 1, ada yang dapat skor 3, 2 atau 4 gitu ya. Itu. Item ada dua macam jenisnya, item dikotomi dan item politomi. Item dikotomi adalah item yang dijawab dengan hanya dua opsi jawaban, misalnya ya tidak. Misalnya kalau kuesioner, misalnya jawabannya hanya dua jawaban, apakah Anda setuju dengan pemilu ditunda di masa corona seperti ini? Iya, tidak. Iya, dia jawabannya 1, tidak di skor 1, tidak di skor 0 misalnya. Itu adalah dikotomi gitu ya. Atau ujian, soal ujian, kalau dia benar menjawab skornya 1, kalau dia salah menjawab skornya 2. Kemudian soal politomi ya, item politomi itu
dijawab dengan lebih dari 2 opsi jawaban ya. Kalau satu opsi jawaban nggak ada ya. Minimal itu opsi jawaban itu ada 2. Nah, kalau dia lebih dari 2 maka sudah disebut dengan politomi atau multikotomi gitu ya. Itu ya. 1, 2, 3 itu berarti politomi. 1, 2, 3, 4 politomi. 1, 2, 3, 5 politomi sampai kadang-kadang ada yang sampai 10 gitu ya skornya 1 sampai 10, ada yang 1 sampai 6, ada yang 1 sampai 7 gitu. Oke, itu ya jenis-jenis item. Nah, ini contoh politomi dengan skala 5. Skala 5 itu maksudnya jawabannya itu rentangnya itu skor 1 sampai 5 gitu ya. Ya sekalipun di contoh ini tidak ada yang dapat 5, tetapi karena mungkin 5 itu sangat ekstrim gitu ya, jadi sangat jarang yang menjawab 5. Demikian juga dengan skor 1 itu juga jawaban yang ekstrim, jadi juga sangat jarang. Yang kebanyakan ya 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ini skor contoh skala contoh item dengan skala 5. Ini kalian harus bisa hati-hati membandingkan kata skala ini. Ini hanya sekedar jawaban ya. Opsi jawabannya 5. Nanti ada istilah lain skala pengukuran, itu beda dengan skala jawaban dalam item. Nah, ini contoh dikotomi, ini 10 soal. Ada beberapa testi gitu ya, yang skor 1 itu jawaban dia bisa menjawab atau menjawab sesuai dengan kunci jawaban, sementara yang 0 itu tidak menjawab sesuai dengan kunci jawaban atau jawabannya salah gitu ya. Tuh. Ini biasanya tes ujian, tes intelijensi, tes kompetensi performance maksimal ya, atau yang bersifat objektif. Teknik statistik analisis item klasik itu ada 3: daya beda, tingkat kesulitan, korelasi item total. Daya beda itu untuk skor dikotomi atau tes, jadi hanya untuk sebenarnya daya beda ini sama dengan korelasi item total juga ya, mengukur daya beda, cuman tekniknya beda. Kalau daya beda itu khusus untuk yang tes dikotomi atau soal-soal ujian gitu ya. Sementara tingkat kesulitan itu ya khusus juga untuk skor dikotomi, yang khusus untuk tes ujian gitu ya. Kemudian korelasi item total itu menganalisis apakah item itu punya daya beda atau tidak. Cuman yang korelasi item total itu bisa digunakan untuk tes yang dikotomi maupun yang politomi. Oke, kita bahas satu-satu teknik statistik dalam analisis item klasik ini. Pertama, daya beda ya. Daya beda itu adalah seberapa baik item itu bisa membedakan ya, daya beda. Berarti dia punya berdaya nggak untuk membedakan gitu ya. Membedakan apa? Membedakan antara kelompok atas dan kelompok bawah. Oke. Apa maksudnya membedakan kelompok atas sama kelompok bawah? Kelompok atas itu cenderung menjawab benar soal itu. Apa itu kelompok atas dan kelompok bawah? Kelompok atas adalah orang-orang yang punya skor tinggi pada tes itu. Secara keseluruhan dia punya skor tinggi gitu ya. Sementara yang kelompok bawah itu adalah orang-orang yang punya kemampuan rendah atau secara keseluruhan cenderung memiliki skor yang rendah untuk tes itu. Misalnya soal UTS psikometri, kalau jawab skornya tinggi ya berarti dia kemampuan kelompok dia kelompok atas gitu ya, karena dia punya skor tinggi. Kemudian orang kalau yang skornya rendah maka dia kelompok bawah. Biasanya dipisah menjadi 2 kelompok. Misalnya ada 40 orang gitu ya. 20 orang kelompok tinggi, 20 orang kelompok rendah. Oke. Rumusnya daya beda itu adalah rata-rata atas RA, rata-rata jawaban benar pada kelompok atas. Artinya pada kelompok atas misalnya 20 orang, pada kelompok atas yang 20 orang tertinggi skornya, itu berapa yang benar jawabannya ya. Berarti dihitung yang skornya 1 itu berapa orang. Misalnya kalau
ada 15 orang di antara 20 orang, ya berarti 15 per 20 gitu ya. 15 per 20 berarti 0,75. Oke, itu. Ya tinggal dibagi aja gitu ya. Kemudian demikian juga dengan RB, itu rata-rata jawaban benar pada kelompok bawah. Berapa orang sih yang menjawab benar pada kelompok bawah gitu ya. Gitu. Kemudian dikurangkan kelompok rata-rata kelompok atas dikurangkan kelompok bawah. Kalau item itu punya daya beda yang baik, maka RA itu lebih tinggi daripada RB. Oke. Semakin nanti selisihnya besar antara RA dan RB, maka item itu baik. Artinya kelompok atas cenderung lebih banyak benar daripada kelompok bawah. Ya iyalah, masa tes orang yang kurang belajar, orang yang punya kemampuan tidak bagus pada tes itu, dia lebih cenderung benar kan, jadi aneh. Oke, gitu. Ya tentu saja misalnya tes intelijensi, anak yang punya intelijensi tinggi pasti cenderung dia bisa menjawab dengan baik item per item dalam alat ukur itu. Sementara orang yang punya intelijensi kurang atau rendah, maka dia akan cenderung susah menjawab dengan benar item per item dalam tes itu. Gitu ya. Ya kemudian anak-anak yang punya intelijensi tinggi, ya dia cenderung lebih banyak benar daripada anak-anak yang intelijensinya rendah. Sehingga kemudian RA-nya itu lebih besar daripada RB-nya. Gitu ya. Oke, ketika RA itu lebih besar daripada RB, maka hasilnya nanti adalah positif. Ya. Gitu. Oke, kita lihat contoh. Nah, kalau positif daya bedanya, maka item itu bagus. Tapi kalau RA daya bedanya 0, misalnya semakin mendekati 0, gini, daya beda itu rentangnya minus 1 sampai 1 ya. Seperti korelasi. Kalau dia 1, maka daya bedanya sempurna. Artinya 100% kelompok atas itu benar menjawab, 0% kelompok bawah itu menjawab benar. Artinya tidak ada satupun kelompok bawah yang menjawab benar. Itu namanya item yang sempurna daya bedanya. Nah, semakin mendekati 0, maka ya item itu kurang baik daya bedanya. Beberapa referensi menunjukkan daya beda yang baik itu di atas 0,4 gitu ya. Gitu. Oke, bagaimana contoh penghitungannya seperti ini? Oke. Ini ada 10 item ya. Ini item-item 10 item yang paling atas itu. Kemudian T itu adalah skor total yang paling kanan. Untuk menghitung daya beda, maka kalian harus mengurutkan dulu testinya dari skor yang tertinggi sampai yang terendah. Oke, yang tertingginya 9, yang terendahnya 2 ya. Itu. Kemudian kalian bagi 2, kelompok atas dan kelompok bawah. Gitu ya. Misalnya kelompok atas itu 1 sampai 5, kelompok bawah 6 sampai 10. Oke ya. Itu. Nah, kemudian kalian hitung RA dan RB-nya ya. RA responden nomor 1 sampai nomor 5 itu berapa orang yang benar yang dapat skor 1. Oh, ternyata di item 1 yang RA-nya itu 1. Artinya di antara 5 orang yang kelompok atas itu semuanya benar, berarti 5 orang dibagi 5 ya. Semua orang di kelompok atas 5 orang itu semuanya benar, berarti 5 per 5 sama dengan 1. Kemudian yang RB kita lihat itu ada testi 6 dan testi 8 yang benar, atau 2 orang saja, berarti dibagi gitu ya, 2 per 5, 0,4.
Nah, kemudian dikurangkan D itu sama dengan RA minus RB. Hasilnya 0,6 ya, berarti ini bagus ya. Item yang bagus, item 1 karena dia kelompok atas itu cenderung lebih banyak proporsi menjawab benar gitu ya. Proporsi itu 0 sampai 1. Eh, jadi 100% ini menjawab benar, sementara yang kelompok bawah hanya 40%. Jika kemudian daya bedanya 1 minus 0,4 sama dengan 0,6. Oke ya. Nah, semuanya penghitungannya seperti itu. Item 2 0,4, item 3 0. Nah, ini berarti item yang jelek. Kenapa? Karena proporsi jawaban benar kelompok atas sama kelompok bawah sama-sama besarnya. Orang yang punya kemampuan rendah itu punya peluang yang sama menjawab benar dengan kelompok yang atas. Nah, itu berarti item yang kurang bagus. Item yang tidak punya daya beda. Ya. Oke. Ya, berarti di sini ada 2 item yang 0, berarti itu tidak bagus. Itu berarti item itu jelek, maka item itu harus dibuang dari tes ya. Itu tidak bisa dipertahankan. Kalau bikin ujian lagi ya jangan dimasukkan lagi dalam ujian. Karena itu item yang kurang bagus. Gitu ya. Oke, itu contoh daya beda ya. Sekarang yang kedua adalah tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan itu hanya untuk tes saja atau ujian gitu ya. Apa itu tingkat kesulitan? Adalah seberapa banyak testi bisa menjawab soal. Gitu ya. Seperti yang contoh tadi itu, item 1 itu ada 7 orang yang bisa menjawab benar. Kelompok atas 5 orang, kelompok bawah 2 orang. Di antara 10 orang, berarti ada 3 orang yang salah. Gitu ya. Ya, maka tingkat kesulitan item itu 0,7 ya. 7 dibagi 10. Nah, berarti item itu cenderung mudah. Kenapa? 70% testi bisa menjawab benar gitu ya. Semakin banyak yang benar jawabannya, maka semakin mudah. Dan jika semakin sedikit yang bisa menjawab benar, maka semakin sulit. Item yang baik gitu ya. Item yang baik itu item yang tengah-tengah ya. Itu. Tidak mudah juga tidak sulit. Kalau dia terlalu mudah misalnya satu proporsinya 100% atau 100% bisa menjawab benar semua testi, yaitu item yang kurang bagus. Sementara jika 100% tidak ada bisa menjawab, itu juga item yang tidak bagus gitu ya. Oke, proporsinya dilambangkan dengan huruf P, tingkat kesulitan itu sebenarnya ini bisa jadi dinilai tingkat kemudahan ya, karena semakin besar itunya semakin mudah, semakin kecil semakin sulit gitu. Dilambangkan dengan huruf P gitu ya. Jika mendekati 0 semakin sulit, jika mendekati 1 maka semakin mudah. Ini contoh kesulitan item. Item 1 itu P-nya 0,7 ya, berarti 70%. Ya, ini cenderung agak mudah ya, sekalipun tidak sangat mudah. Kalau sangat mudah itu ya di atas 0,9 itu sangat mudah. Atau di atas 0,8 itu ya. Itu 0,4, 0,8 dan seterusnya. 0,3 yaitu sulit ya, cenderung sulit. Ya, item yang bagus dalam tes itu, apalagi tes skala besar, misalnya tes intelijensi, tes ujian-ujian nasional gitu ya. Ya, tingkat kesulitannya harus yang di tengah-tengah gitu ya. Korelasi item total itu adalah mengukur daya beda. Sebenarnya ini tujuannya sama, daya beda ya. Artinya, apakah testi yang punya kemampuan tinggi cenderung menjawab benar gitu ya.
dan testi yang punya kemampuan rendah cenderung menjawab salah. Cuman tekniknya bukan seperti yang teknik daya beda tadi itu RA dikurangi RB, tetapi dengan korelasi. Korelasi skor item dengan skor totalnya. Berarti kan kalau skornya tinggi cenderung benar, skornya rendah cenderung salah. Berarti itu kan korelasi ya. Semakin tinggi skor itemnya, berarti semakin benar. Nah, tapi kan ini karena datanya cuma 1-0 nggak bisa digitukan pemanaannya. Itu ya. Cuman cenderung skor tinggi cenderung benar, skor rendah cenderung salah. Gitu. Rentangnya sama seperti daya beda minus 1 sampai 1. Korelasinya positif, yaitu berarti item itu punya daya beda. Artinya orang yang secara umum kemampuannya tinggi cenderung benar, sementara orang yang kemampuannya rendah cenderung salah. Atau misalnya di kuesioner, orang yang punya skor tinggi pada alat ukur itu misalnya kecemasan gitu ya. Secara umum dia tinggi kecemasannya. Maka di item-itemnya juga akan dapat skor tinggi juga. Demikian juga orang yang kecemasannya rendah. Maka di setiap itemnya juga akan cenderung rendah. Nah, itu berarti item yang bagus atau tes yang bagus secara umum karena item-itemnya juga dijawab seperti itu. Gitu ya. Jika korelasinya positif dan tinggi, maka item itu memiliki daya beda yang baik. Sebaliknya, jika korelasi rendah atau mendekati 0 atau bahkan negatif, maka item tersebut tidak memiliki daya beda yang baik. Ya. Nah, ini contoh korelasi item total dikotomi. Ya, ini menggunakan Excel saya gitu ya penghitungannya. Item 1 0,67. Mirip dengan yang tadi ya, yang daya beda. Artinya hasilnya mendekati itu. Ya. Korelasinya 0,67, kalau daya bedanya kan 0,7. 0,48 daya bedanya 0,4 gitu ya. Artinya hampir sama hasilnya dengan yang daya beda gitu ya. Gitu. Oke. Ya. Sementara korelasi item total dengan yang politomi ya itu ini juga rentangnya 0, berapa ini 0, maaf ya mata saya agak kabur ini 0,09 ya sampai 0,78 gitu ya. Berarti kalau yang item 9 itu berarti item yang kurang bagus karena dia korelasi item totalnya 0,009 itu berarti rendah ya, berarti jelek. Artinya orang yang punya skor total tinggi malah tidak pasti dapat skor tinggi di item itu. Demikian juga orang yang skor totalnya rendah tidak pasti mendapat skor yang rendah pada item itu. Berarti item 9 itu item yang jelek, sementara item-item yang lain cenderung bagus karena di atas 0,3 gitu ya. Gitu. Oke, itu tentang analisis item, tes klasik, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di analisis item yang lain, yaitu item respon teori. Dengan ini nanti kalian bisa lebih mudah memahami item respon teori ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.